Hai guys, kali ini aku ada di objek wisata alam Plunyon, tepatnya di daerah Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Kali ini aku akan explore seseru apa sih Plunyon. Karena salah satu destinasi wisata populer ya, favorit yang ada di kota Yogyakarta. So, let's go. Nah, karena sudah menjadi wisata populer, Plunyon Kali Kuning ini tuh menjadi salah satu destinasi wisata yang mudah banget buat diakses. Jadi ketika teman-teman buka Google Maps, pasti akan langsung nemu tempatnya dan lokasinya pun sudah tepat. Nah, untuk parkiran sendiri nih, karena sudah jadi tempat yang ramai dikunjungi, ada parkiran motor ataupun mobil pun sudah bisa diakses dan nyaman. Serta fasilitas yang diberikan juga udah mengempuni. Dan untuk lokasi nanti ke pintu utamanya, setelah dari tempat parkiran tadi, nggak sampai 5 menit kita jalan sebentar, langsung ketemu ke tempat loket utamanya untuk kita bayar registrasinya. So let's go. Oke, nggak jauh dari lokasi parkir tadi, dan kita udah sampai di pintu utamanya untuk kita registrasi atau simaksi. So let's go. Isi Pak. Oh, masuk tiketnya. 17.000. Oke. Nggak ada. Buka dari jam berapa nih, Pak? Oh, jam 8 ya. Hari weekday sama weekend juga sama jam 8. Sampai di jam berapa bukanya? Sampai jam 4. Jadi ini bisa bayar lewat kris juga ya Pak ya? Oh, bisa pakai kris juga ya? Bisa. Oke Pak, tadi tuh kayaknya tiketnya ada salah satu notes ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa tuh Pak? Tiketnya tiket terusan Mas, nanti misalnya mau lanjut untuk ke Telogo Muncar bisa, untuk ke Kalitalang juga bisa, ya untuk misalnya waktunya masih cukup untuk ke Jurang Jeru itu juga bisa. Oke, jadi Iya. bisa mengakses semua kawasan Iya, Taman Nasional. pokoknya ya masuk Taman Nasional boleh dikunjungi dalam paket tiket itu dalam satu hari yang sama. Sama. Iya, Oke. oke. Ya, makasih banyak Mari Pak. ya. Makasih Pak. Nah, karena memang kita ada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, makanya untuk tiket masuknya ini pun udah bisa mengakses ke beberapa objek wisata yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi ini. Jadi sangat bermanfaat banget ya, dan berkesan banget bisa langsung banyak explore di sini. Dan mumpung suasana cerah, let's go kita explore. Oke, dan ini salah satu maps atau peta yang bisa kita pelajari, di mana di sini ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa gunakan atau nanti kalian temuin juga. Dan ada aturan-aturan di mana di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi ini yang tidak boleh kita langgar. So, tetap harus memperhatikan maps ataupun larangan yang ada di sini ya. Dan gak jauh dari loket registrasi tadi udah ada petunjuk juga, petunjuk arahnya. Ada beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi seperti di Canopy Trail, camping area, musola, kamar mandi, ada jembatan Plunyon, jalur trekking, area bermain air, sampai spot foto. Wih, seru nih. So kita let's go untuk kita explore. Dan oke, kita coba explore untuk daerah kanopinya tadi, tempat area buat campingnya juga, dan ada buat musolanya. Kayaknya menarik untuk bisa dikunjungi dan kita lihat explore kayak gimana sih serunya. Ya, Canopy Trail itu sendiri layaknya kayak tempat outbound sih sebenarnya. Seru karena lumayan challenging sih ya. Karena ada jembatan-jembatan gantung gitu yang bisa kita akses. Cuman emang harus ada beberapa aturan yang harus kita ikuti supaya kita aman dan selamat untuk menikmati Canopy Trail ini. So let's go. Dan ini dia salah satu aturan yang harus kita ikuti sebelum ke Canopy Trail ini. Nggak boleh berlari, tidak boleh melompat, tidak memanjat pembatas, tidak bersandar, sama tentunya anak-anak harus didampingi sama orang tua. Dan maksimal untuk di jembatan ini kita hanya bisa diakses untuk 2 orang aja. So, let's go kita explore. Menarik dan sedikit
bikin deg-degan sih, karena ini pertama kali aku juga buat naik beginian. Bismillah. Wih. Walaupun memang udah safety ataupun aman, tetap kita harus bisa kontrol secara keseluruhan supaya kita bisa lebih tenang dalam menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Dan seperti inilah pemandangannya ketika kamu naik kanopinya ini, tempat autobahnya ini, kanopi trailnya. Dan memang pemandangannya asik banget. Tuh, lihat. Jadi ini langsung hutan, dan sana sebenarnya itu Gunung Merapi yang agak ketutupan awan. Cuman syukurnya hari ini cerah. Jadi seru banget buat kita explore hari ini. Nah, untuk di kanopi trailnya ini sendiri sebenarnya untuk jalurnya hanya ini aja, satu lingkaran. Kemudian nanti kita akan dilewatin untuk jalur yang awal tadi kita temui di sana. Jadi ada 2 jalur tadi di awal, kita cuma muter, habis nanti ketemu lagi di sana. Oke, ternyata tadi ada 1 jalur lagi yang bisa kita lewatin, jadi kita nggak usah perlu muter ke titik awal tadi. Ada jalur jalan lagi untuk ke bawah, untuk bisa nanti kita menikmati jembatan di Pelunyon. So let's go. Dan seperti inilah pemandangan dari dekat untuk jembatan Plunyonnya. Dan memang ternyata ada akses buat menuju ke bawah. Jadi di bawah sana itu ada salah satu irigasi ya, aliran air yang mungkin memang dari atas kemudian menuju ke nanti ke bawah kayak gitu. Jadi karena anginnya lumayan kenceng di sini, rambutku kemana-mana, akhirnya aku pakai topi buat explore kali ini supaya tetap kece dilihat sama kalian. So let's go, kita explore. Oke, sembari menikmati suasana di sini, jadi sedikit informasi sebenarnya, aku sempat browsing di internet bahwasanya Pelunyon atau jembatan Pelunyon ini sendiri sebenarnya dulu pada mengiranya ini bangunan yang dibangun oleh Belanda. Tapi ternyata bangunan jembatan ini sendiri dibangun oleh warga setempat atau masyarakat kota Yogyakarta itu sendiri. Di mana fungsional dari jembatan Pelunyon ini itu adalah sebagai irigasi tempat untuk para warga sekitar itu mengalirkan air untuk ke sawah-sawah sekitarnya. Nah, di tahun 1983 sampai 82 sampai 83 kurang lebih, atau nanti cek langsung di internet aja, selebihnya di tahun itu untuk pembangunannya. Dan sejarah dari kata Pelunyon sendiri itu ada nih teman-teman. So, kita eksplor lagi ya lebih dalam. Dan untuknya di jembatan Pelunyon ini sendiri aksesnya mudah, karena ini juga masih digunakan untuk warga setempat buat nanti mereka cari rumput ataupun naik kendaraan bermotor buat nanti ngambil rumputan yang ada di sekitar sini. So, let's go. Nah, sebenarnya setelah jembatan yang pertama tadi, itu ada jembatan kedua. Ini kita akan menuju ke jembatan kedua buat teman-teman nanti mengeksplor dan tahu lebih dekat. Dan ini udah langsung ketemu ke jembatan keduanya, so kita lihat ya. Ini dia jembatan selanjutnya yang bakal kita tempuh atau kita lewatin. Cuman yang menarik di sini, kita bisa lihat kanan kiri kita itu adalah sungai, seperti aliran air ya. So kita akan lihat. Dan ya ini saluran irigasi yang kemudian dibuat untuk kemudian nanti mengalirkan ke sawah-sawah sekitar. So kita explore. Dan ini salah satu sumbernya, sumber aliran. Dan kalau dilihat lebih dekat sebenarnya jernih banget airnya. Dan memang semalam itu hujannya di daerah DIY itu tuh lumayan gederes banget, dan ada beberapa titik yang dia banjir. Cuman mungkin ini karena hujannya lebat juga, debit airnya juga semakin banyak. So kita coba eksplor ke sana. Dan ya begitu lama kita udah sampai di
apa ini, kayak bendungan ya, atau air terjun yang memang ini menjadi salah satu ikonik juga di Plunyon. So kita lihat. Dan ini dia salah satu apa ya, tempat estetiknya, bukan estetik, ikoniknya di Plunyon. Ini menunjukkan ke daerah sana kita bisa langsung eksplor langsung ke alam dan akan banyak perairan di sana. Jadi sedikit akan basah-basah. Cuma memang diinformasikan daerah ini atau tempat area ini tuh rawan longsor. Ada beberapa informasi yang bisa kita lihat emang rawan longsor karena di kanan kiri kita itu adalah tebing, guys. Kanan kiri kita itu adalah tebing. Jadi harus hati-hati juga. So, let's go. Kita explore. Dan akhirnya kita sampai di perairan. Dan sebenarnya kita bisa explore sampai sana untuk kita bisa menikmati bermain air di sini. Let's go lah. Dan oke, mau bahas soal tadi Plunyon itu sendiri sejarahnya kayak gimana. Menurut informasi, sebenarnya Plunyon itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, lunyu artinya. Lunyu itu dalam bahasa Indonesia itu artinya licin. Jadi dulu kala Plunyon atau Kali Kuning, di Plunyon Kali Kuning ini sendiri, yang saat ini kita ketika berkunjung ya airnya jernih, dulu tidak sejernih ini. Dulu warnanya kuning, lebih ke warna-warna keruh kayak gitu. Nah, semenjak erupsi tahun 2010 yang erupsi yang besar, Kali Kuning ini pun atau Plunyon ini sendiri berubah bentuknya dari yang banyak batuan-batuan licin biasanya warga sekitar merasainnya, cuman karena adanya erupsi Merapi, kemudian banyaknya lahar dingin juga yang melewati area ini, dipenuhilah dengan batu-batuan dan pasir-pasir yang kemudian pada akhirnya berdampak positif, yaitu menyaring airnya menjadi jauh lebih jernih dan lebih deras lagi. Jadi sesuatu hal pasti akan ada hikmahnya, dan ternyata hikmahnya dari erupsi Gunung Merapi itu air di Plunyon ini jauh lebih jernih. Jadi gitu singkat cerita yang aku dapetin dari internet. Dan Masya Allah banget, emang cerah banget hari ini dan hijau semua. Salah satu hal yang paling aku suka ketika eksplor di alam ya suasana yang kayak ini nih. Tuh. Dan fun fact ya, sebenarnya kali ini juga aku udah lama pengen ke Plunyon Kali Kuning, cuman selalu terkendala dengan cuaca sama beberapa agenda. Sempat mau ke sini kemarin, cuman emang beberapa minggu terakhir ini kondisi cuaca di Jogja, khususnya di DIY itu emang nggak menentu. Dan semalam banget itu, hari kemarin, itu hujannya derasnya minta ampun, sampai emang di beberapa titik seperti yang aku ceritain di awal tadi, ada yang banjir, ada yang longsor, dan gak expect sih, random aku niatkan buat main ke sini, buat explore di sini, dan dikasih cuaca yang Masya Allah. Dan karena memang area ini itu adalah area aliran air, jadi memang akan ada sungai-sungai kecil kayak gini nih, yang nanti berujung di tempat penampungan tadi. Kayak gitu. Jadi kalau mau main basah-basahan bisa lewat sini, atau mau explore di jalur yang kering bisa jalur sini. Karena memang udah ada jalan setapak yang bisa kita gunain.
Dan di Plunyon itu sendiri sebenarnya selain buat hiking, trekking, camping, di sini pun juga bisa digunain atau biasanya teman-teman itu nge-trail run. Jadi memang aksesnya atau jalannya pun masih enak buat yang hobi lari. Jadi biasanya teman-teman pagi datang ke sini untuk explore tempatnya sekaligus lari pagi. Ini kita coba explore lagi, kita coba explore lebih dalam lagi Plunyon karena masih ada jalur setapak yang bisa kita lewatin dan kita explore. Nah, jadi sebenarnya ketika menuju ke sini ada banyak sih beberapa orang yang dia lari nih, ambil akses lari. Bentar, mana jalannya? Oh, di sini. Banyak yang pada trail run karena emang suasananya enak juga. Terus jalannya nggak yang terlalu naik ataupun turun, jadi memang mayoritas lebih ke datar, nggak yang nanjak banget, jadi seru mungkin buat dieksplor. Nah, depanku ini ada sungai ini, dan lucunya banyak tumpukan batu. Oke, sepertinya aku tadi salah jalan. Sebenarnya ada jembatan kecil yang harus kita lewatin. Karena ini ternyata mentok cuman sampai sana, itu udah kayak aliran air dan tidak ada jalan. Cuman emang tadi ada jalan setapak di sini yang bisa kita pakai. Oke, kita kembali lagi ke titik awal untuk kita lewat jembatan yang kayu. Dan ini dia jembatan kayunya yang aku maksud. Emang harus pelan-pelan kita ngelewatin. Hati-hati. Dan sampai lagi tadi pijakan selanjutnya. Cuman tadi aku tuh sempat lihat ada yang lari sih, memang ada yang lari terus menuju ke arah yang aku lewatin tadi. Cuman ternyata mentok di aliran sungai. So, who knows, kita nggak tahu. Yang penting kita explore aja terus, oke? Let's go. Dan sebenarnya kalau bisa dilihat, karena emang kita ada di dua tebing ya, sini sama sana banyak banget tempat-tempat yang longsor ya. Kayak itu di situ, di sana, sama beberapa yang di sana juga ada. So emang harus hati-hati dan kita harus lihat cuaca supaya ketika explore kita nantinya aman. Dan ya seperti ini jalan setapak yang akan kita terus temuin, yang membantu banget buat kita tahu arah jalan. So thank you buat yang sering explore ke sini karena udah bentuk jalan. Dan bisa kalian lihat juga ini ada beberapa pipa yang ini jadi saluran air juga. Saluran air yang aku percaya juga ini dialirin ke warga setempat. Gitu. Dan oke, kita masih quad explore ya. Kita explore jauh lebih dalam Plunyon itu sendiri, ujungnya sampai mana. Dan ini saat ini aku ada di seperti mini hutan. Mini hutan ya, karena sini banyak pepohonan. Aku kurang menahu jenis atau tanamannya itu apa, pohonnya apa. Cuman ini lumayan syahdu sih tempatnya dan rindang. Jadi emang rekomen banget sih buat teman-teman yang lagi cari tempat yang nyantai, healing. Biasa anak-anak zaman sekarang cari tempat-tempat yang asik buat dieksplor dan supaya kita recharge energi jauh lebih banyak dari alam. Let's go, kita explore lagi. Dan bisa dilihat ya dari dekat itu, ini akibat longsoran-longsoran tebing. Ya mungkin karena hujan, curah hujan tinggi juga, jadi mengakibatkan longsor. Gitu. Dan di ujung kita nemu turunan, kita explore lewat ke bawah. Karena di turunan ini ada pemandangan yang ciamik sepertinya, yang bisa kalian lihat. Dan
Cakep banget kan? Jadi sebenarnya cuaca di sini tadi emang mulai berawan lagi, karena emang perkiraan cuaca itu di sekitar jam 1-an itu lumayan akan hujan lagi. Cuma kita lihat situasi ya. Nah, kalau misalnya aku lihat dari sini, di sana itu kayak ada tempat penampungan air. Ya semoga kita masih bisa eksplor di sana ya. Let's go, kita ke sana dan coba lihat pemandangannya ini, cakep banget. Dan seperti kalian dengar ataupun rasain, sebenarnya anginnya lumayan kencang di sini. Ya kembali lagi ya, kita ada di lembah gitu ya. Jadi ya memang seperti inilah. Dan ini adalah pipa-pipa saluran air yang kembali lagi tadi kita temuin di depan di awal tadi. Dan wow, sepertinya jalur ini sempat kena longsor sih. Lihat. Cuman kita harus hati-hati, tetap harus hati-hati di sini. Kalau emang cuacanya kurang memungkinkan, kita harus kembali lagi. So, wow, insya Allah ini sepertinya kita mendekati ujung dari objek wisata Punyon. Dan agaknya kita masuk ke sela-sela tebu-tebuan. Jadi harus benar-benar lihat jalan supaya tidak terjerumus ke kanan kiri. Kalau misalnya ada jurang, tetap harus hati-hati dan lihat kondisinya. Hal yang menarik sebenarnya kenapa aku penasaran untuk sampai ke ujung itu karena kayak ada penampungan air tadi. Sebenarnya ada apa sih di sana? Biar teman-teman nanti kalau misalnya ke Punyon nggak mau terlalu jauh mengeksplor, bisa lihat videoku di sini. Dan inilah penampakan jalannya yang aku lihat di depanku langsung. Dan kita udah sampai seperti ini. Dan inilah penampakan bangunannya di dekat ya. Kita di atas ternyata. Nah, seperti ini alirannya di sini. Dan menambah penasaran lagi karena masih ada jalan setapak buat mengarah ke sana. So, let's go. Kenapa aku penasaran? Sebenarnya itu karena ada informasi bahwasanya ada sumber mata air atau sumber air nih di daerah dekat sini ataupun di Punyon. Jadi aku kepo banget. Aku tuh sempat lihat di sosial media. Jadi aku ingin menemukan tempat itu di mana. Dan ternyata benar, aku sampai di tempatnya. Di ujung sana sudah ada salah satu destinasi baru sepertinya, karena udah ada tulisannya juga di sini yang kita kenal dengan sebutan sumber air Umbul Wadon. Kita cek. Dan itu dia nampak sekilas Umbul Wadon yang ada di sini. Dan sepertinya ada umbul lain di daerah sini, so kita eksplor. Dan kita coba eksplor lebih dalam lagi. Cuma tadi yang bikin pertimbangan memang setelah ketemu dengan sumber air Wadon itu tadi, jalurnya sendiri atau aksesnya masih banyak daun-daun atau tanaman-tanaman yang tinggi. Jadi kepikiran kalau misalnya ada tempat lain yang bisa dieksplor. Dan ternyata after dari sumber Umbul Wadon tadi ada jalan setapak menuju ke destinasi lainnya sepertinya. So kita lihat. Dan nggak jauh dari jalurku tadi, aku ada jalan turunan ke bawah. Dan ini ke area ini. Wow. Karena tadi dari jauh itu aku sempat lihat
kalau ada tulisan pelangnya lagi juga, ada umbul lagi di situ. So kita coba explore, oke? Dan benar ternyata sampailah kita di sumber air Umbul Lanang. Dan seperti teman-teman lihat, airnya bening banget, jernih banget. Jadi ini adalah salah satu sumber air yang ada di Plunyon, Umbul Lanang. Tadi ada Umbul Wedo, ini ada Umbul Wadon, ada Umbul Lanang, dan ini penampakannya. Dan dari sanalah sumber air itu muncul. Keren. Dan itulah perjalananku kali ini di Plunyon Kali Kuning Kaliurang. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like, komen, dan share video ini kemana-mana. Next, explore kemana lagi ya. Thank you, bye-bye.